Bismillah, bismillah, Mel. Bismillah ya Allah. Itu dewa punya si ukuran warna lo di sini pergi. Sewa nggak ada lagi? Iya. Ala pintu. Ya tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk orang apapun. Viral kemarin ya, ada seorang wanita yang ternyata itu diceraikan oleh suaminya ketika dia diangkat menjadi seorang Satpol PP P3K. Padahal dia seorang wanita, seorang istri yang membantu perekonomian keluarga. Tapi kan hanya masalah sepele, si lelaki ini malah justru menceraikannya. Waktu itu si suami itu baru pulang dari rumah orang tuanya. Dan tiba-tiba saja ketika si suami pulang, dia itu tidak menemukan makanan di meja makan. Oleh karena itu dia marah ya. Dan seketika itu si laki-laki itu mentalaknya 1, 2, 3, yaitu langsung talak 3. Otomatis dong ya, kalau rujuk pun percuma karena sudah talak 3. Dan inilah yang disesalkan hal yang terjadi. Tetapi imbas dari dia menceraikan istrinya ketika dia diangkat menjadi Satpol PP, itu dia kemudian dipecat oleh bupati. Dan seperti apa videonya? Yuk kita play. Entokkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Dengar? Itulah Ada jadi tuh. Aku sakit kepala. Kena bawa disuruh sama aku nak pergi melawa. Aku nak hati batu. Hati batu kok hati batu. Menolong kau bari suka ada orang. Bisa di sana. Selamat Melia, sehat Melia. Udah dek. Salam ya dek. Besok satu semari. Jangan itu ya. Bulan 1 nanti jangan. Di mana kau mau tidur silakan. Iya, itulah. Kau masa doanya kau mau kawan-kawan. Iya. Semangat. Terbuka. Semuanya untukmu. Iya, kau datang si Bella tak? Aku ceramah. Di rumah hamba tak buka. Terbuka. Pilih mana kau menginap. Jangan kau takut. Ini mana yang lama? Kali kesini jadi kan badanmu cantik kan. Datang pakai susu cantik yo. Jangan sampai kamu buktikan ke hijau itu. Iya, pertemuan. Kan memang hijau kan itu hijau. Di batu mana itu? Di mana? Dia naik. Dan aku dulu ni dah nampak. Iya. Bismillah, Mel. Bismillah ya Allah. Itu dewa punya si ukuran warna lo di sini pergi. Sewa nggak ada lagi? Iya. Ala pintu. Ya tidak selesai. Mel. Dadah.
Sama padu si sakit mana kan? Cak. Udah menerima SK. Beberapa kemudian nanti kita minjem uang di bank kita untuk beli rumah katanya. Udah merencana sampai tahap itu. Makanya kenapa pas saya bilang ke dia, saya panggil dia udah beli terus baju kopri, saya bilang pelantikan kita nggak tahu kapan. Terus dia bilang kamu yang bayarin. Saya pikir udahlah yang lain namanya suami istri saling bantu gitu. Yang lain aja udah diselesaikan gitu kan. Dikira ya udah saya bayarin. Nah besoknya saya mulai nyisih itu 10.000, 5.000, 10.000, 5.000 begitu udah sampai bajunya saya kasih uangnya ke dia. Di situ hancurnya saya gitu ketika tidak ada pertimbangan bagi dia lagi untuk memperbaiki hubungan. Hancur hati saya hancur tapi udahlah kata ikhlas kena ikhlasnya kan alhamdulillah diangkat derajat sekarang gitu. Kalau dia misalnya sempat dipecat jujur sedih. Walaupun gimana pun dia ayah dari anak-anak saya sedih. Tapi saya pun saya pun sedih juga saya diginiin sama dia gitu. Ya udahlah apapun yang terjadi saya serahkan sama yang berwenang ya. Nanti apapun yang terjadi kita ambil hikmahnya, kita perbaiki diri kita masing-masing gitu aja. Kalau perceraian ini memang kalau sudah bulat saya ikhlas. Yang penting harus ada keadilan gitu kan. Saya mesti ada keadilan. titik terangnya, jangan ketika sudah viral dianya diam, harapannya dia bersuara gitu memperbaiki. Saya tunggu dia bersuara tapi belum ada. Tapi saya dengar informasi mereka sedang berkumpul antar keluarga. Dan saya nggak tahu apa nanti. Oke. Kalau seandainya nih Kak, kan kita nggak tahu nih. Kalau seandainya kita nggak tahu ya Kak ya, dia mau rujuk ya. Itu gimana tanggapan Kakak? Kalau untuk rujuk saya udah. Karena saya yang menjalani. Karena nanti kalau saya ceritakan kenapa saya milih udah, itu sama aja saya istilahnya menjelekkan dia kan. Saya udah aja. Mungkin memang jodoh kita sampai di sini. Mungkin jodoh kita sampai di sini. Saya harapkan ke depan apapun yang terjadi kita saling memperbaiki diri, mencari titik kebahagiaan masing-masing, dan tolong jangan lupakan anak. Itu aja. Walaupun udah pisah, sah cerai, Ya. dia tetap harus membiayai anak. Iya, kita harus membiayai anak. Itu pun kalau dia mau, tapi kalau dia tidak mau saya nggak paksa. Saya akan usaha dan apa yang bisa saya lakukan dari yang saya dapat saya usahakan. Kakak maju dan berjuang untuk anak. Kalau seandainya dia merasa dia punya tanggung jawab, alhamdulillah. Kalau misalnya dia, ya terserah dia. Kalau sekarang menurut kakak yang membuat kakak bertahan, yang membuat kakak bangkit itu apa sekarang? Anak saya kecil dan saya gini, saya ini udah gagal mempertahankan rumah tangga. Assalamualaikum. Nam thau tinggal ni? Ciro. Pintu ha? Pintu mentang hana le. Rumah ron dasar je. Dasar dia. Weh kena. Ideh kau duk. Anak tiri. Oh, mana. Kira asli hino kampung. Oh, tanah hano. Kena padi trip kana duk. Oh, selama ubud. Pro pun nyan kegiatan. Makula SD. Ino tinggal dengan cucu. Oh, nyo anak kemun. Yang mekat Pak SD? Oh, mekat bu, mekat mi calu. Oh, orangnya anak mekat. Oh, menan. Dan saking viralnya kasus ini yang di Aceh Singkil yang merupakan wanita bernama Malda ini atau Imelda, akhirnya diangkat menjadi sebuah cerita yang sangat viral di VT dan kemudian si Imelda pun diundang ya ke podcast dan kemudian diberi honor atau hadiah yang cukup besar ya, terutama dari Densu dan kemudian dari influencer yang cukup terkenal juga seorang pengusaha yaitu Sela Saukia ya, yang kemudian membantu
si Malda ini berjualan, dan tahu tanggung si Malda ini mendapatkan 93 juta ya ketika live bersama Sela Saukia. Dan ini memang sangat mengejutkan ya. Mungkin ada rasa penyesalan ya dari si pihak suami ya ketika istrinya sekarang malah justru bergelimang duit ya, bergelimang uang, dan ketika malah dirinya terpuruk selain dipecat ya mungkin dia akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Dan inilah ya tentang pengakuan dari Malda tentang kehidupannya berumah tangga bersama istrinya ketika dia masih di Aceh. Dan seperti videonya kita play. Melda dapat 93 juta. 93 juta Melda. Bukan cuma-cumanya. 93 juta nih Melda dapat 90. Iya, aku kan lihat ibu di video itu. Itu ibu itu kayaknya kesel sekali dan kasihan. Ibu kasihan sama Melda itu kenapa? Dari hati nurani, nak. Saya wanita. Nak. Seandainya saya digitukan, macam mana perasaan saya? Nggih. Yang dibegitukan itu, yang kita tidak tahu dibegitukannya itu apa? Coba dari versi Ibu Vina. Nih, DN, hari Jumat dicereke kabeh bojone. Minggu kami dodolan nang lapangan. Senin kami Sabtu kami dodolan nang lapangan. Balik dodolan, DN galar imbayarin utangnya ini saiti kalau dibayar kabeh DN. Siap bayar utang DN dredeg tenggene jaluk mangan. Tak kei lho nak. Tak kei namanya wong manusia lho nak. Tak kei mangan lho nak. Tak mungkin tak kei mangan nak. Uang itu nak. Anakku jaga tak kei mangan apa lagi uang. Nggih. Jadi dia diperlakukan seperti apa sama suaminya, Bu? Keadaan ekonomi semua nak. Uang rumah tangga dari mana? Nah, kalau uang dari rumah tangga itu lebih seringnya kami ini gimana ya? Saya bekerja juga, dia bekerja juga. Terkadang hasil yang dia kerjakan tidak ada, jadi saya yang bantu gitu. Karena dulu sebelumnya saya pernah buka toko kosmetik gitu kan, pernah buka gede-gede jual tas sama sandal gitu. Jadi ketika suami ini tidak ada kerja dan tidak ada penghasilan, kami makannya dari situ, dari uang tas atau uang kosmetik atau uang sandal. Jadi lama-lama habis termakan modalnya gitu. Jadi secara perekonomian kalian itu memang jatuh bangun lah, istilahnya begitu ya. Iya, gitu. Dan yang kamu sangat kecewa itu dengan kalian sudah hampir 5 tahun ini suka duka, begitu dia sudah ada jalan sukses, dia tinggalkan kamu. Iya. Gitu. Itu yang buat saya sedih terlalu dalam, tapi susah untuk menyimpulkan dengan kata-kata gitu. Kami perjuangkan sama-sama gitu. Kami perjuangkan sama-sama, terutama di bidang kebutuhan untuk kemarin beli baju koprinya gitu. Saya sisihkan dari jualan cabai gitu. Saya tabung 10.000, 5.000 gitu. Biar cukup gitu. Baju yang dia buat pakai nanti dia pelantikan. Saya pulang, kadang jualan pulang dari pagi jualan, pulangnya baru maghrib gitu. Kalau misalnya mau belanja, itu berangkatnya kami seminggu 2 kali berangkat ke Rimo. Ke Rimo itu tempat pusat belanja sayur gitu. Itu berangkatnya jam 9 malam. Nanti udah sampai ke Rimo, menunggu nanti barang dibongkar dari Sidikalang, tempat-tempat orang jual sayur. Itu kami tidur di kaki 5 orang dulu gitu. Tidur di kaki 5 kayak ruko-ruko kayak gini, kami tidur di kaki 5 orang dulu. Nanti jam 2 kami baru belanja. Sampai nanti subuh. Setelah subuh nanti saya pulang dengan bawa motor, dengan bawa barang-barang, saya sendiri pulang gitu. Jadi mimpi kamu itu dengan kerja kerasmu itu kamu bisa support suamimu suatu hari kalau dia sukses, dia bisa bawa kamu, bikin kamu bahagia, begitu ya? Harapan saya begitu, cuman malahan kami udah pernah ngobrol, sepakat nanti kalau udah lulus kita ambil uang di bank, kita beli rumah. Karena kami ngerasain gimana ya, setiap tahun itu pindah rumah, sewa sana, sewa sini gitu. Jadi kami merencanakan beli rumah gitu, walaupun kecil-kecilan, yang penting rumah sendiri biar nggak ngerasain bolak-balik pindah, sewa lagi, sewa lagi gitu. Jika kita berkaca kepada kejadian yang dialami oleh si Malda, memang
ketika berumah tangga memang banyak sekali kasus-kasus yang sepele malah justru menjadi hal yang cukup menjadi besar ya, dan dibesar-besarkan. Oleh karena itu perpisahan itu tak terelakkan. Ini kan masalahnya si laki-laki tidak menemukan makanan di meja makan ketika dia baru pulang, dan malah seketika itu menceraikannya. Ini sangat lucu sekali ya. Tetapi netizen pun menduga karena memang ketika posisinya sudah sukses menjadi P3K, mungkin dia mempunyai pandangan baru ya, karena percocokan sering terjadi, dan kemudian si lelaki kayak karena dia merasa sudah sukses ya, dia pun ya berpikiran mungkin dia akan mencari wanita lain, dan itu pun dikatakan kepada anaknya ya, dan akhirnya si Malda tidak terima ya, dan terjadilah talak tiga tersebut. Tetapi jika kita berkaca kepada sendiri ya memang percocokan itu memang sering terjadi karena masalah sepele ya. Misalkan si pihak salah satu pasangan itu menamai nomor handphonenya itu tidak sesuai dengan keinginannya, itu pun menjadi masalah percekcokan. Itu banyak kasus yang terjadi karena masalah sepele sebenarnya teman-teman ya, tapi itulah yang banyak terjadi ya. Terlebih ketika si pasangan itu mengungkapkan tentang pengorbanan, siapa yang paling capek, siapa yang paling berkorban tentang harta bendanya, itu pasti salah satunya pasti akan kalah ya, dan terjadilah perpisahan. Dan dari kasus si Malda dengan suaminya yang diangkat menjadi Satpol P3K itu kan ya seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita, bukan hanya sekedar mengkonsumsi berita yang cuman menjadi hiburan saja. Karena pada kenyataannya kelangsungan eksistensi rumah tangga kita kan bisa terancam karena masalah hal-hal sepele ya. Padahal ketika perpisahan itu amat sangat yang dirugikan itu kan seorang anak ya. Dia itu tidak tahu apa-apa, tetapi karena keegoisan masing-masing akhirnya mereka ya merasakan penderitaannya ya. Mereka tidak bisa menyerasakan keluarga utuh. Ya mungkin jika pasangan salah satunya itu menemukan pasangan yang tepat dan kemudian menyayangi anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, ya mungkin mereka akan terselamatkan. Tapi bayangkan jika si anak itu mempunyai ibu tiri atau ayah tiri yang jahat atau tidak menyayangi mereka. Dan sebuah kasus ini viralnya tentang seorang wanita yang bernama Walda, seorang wanita yang berpendidikan, ternyata seorang sarjana yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Kemudian dia membantu perekonomian keluarga, ternyata dicampakkan begitu saja ketika suaminya sukses. Dan ya ini dukungan yang luar biasa dari ibu-ibu yang mendoakannya ya, bahwa si Malda memang harus kuat dan dia bisa hidup tanpa suaminya. Cukup sekian ya video kali ini, semoga menambah informasi dan juga hiburan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.